teman-teman, selamat pagi di ibadah YMC pada pagi hari ini, first week of May. I would like to invite everyone who's still outside, yang masih ada di luar, mari kita segera masuk ke dalam and take your seats. And I want to invite everyone to also stand up. Mari kita semua bangkit berdiri. Dan buat untuk jemaat yang di online, I also want to encourage you to worship Him, to give thanks to Him for everything that He has done. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. We are so grateful. Namamu hari ini Tuhan. All the days of our lives, Lord, let the praises and worship in our lips, oh Lord. Thank you, Lord Jesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan
sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji menuhi tahtamu. Sembah dan puji menuhi tahtamu. Sembah dan puji menuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yes Jesus, we adore you. Kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji menuhi tahtamu. Sembah dan puji menuhi
you. He is ready to heal you. Oh, come on, church. Open up your hearts. Open up your hearts. He's ready to enter your hearts. Oh, He's ready to heal you. He's ready to heal your soul. He's ready to heal your body. He's ready to heal your spirit. Oh Lord God, you deserve our worship. You deserve our praises. There is none like you. There is none like you. You are the living God. You are the living God. You are the living God. Hallelujah. Come on, church. Give him praise one more time. Hallelujah. 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 And we're ready to praise you. We're ready to give you honor and lift up your name, oh Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You know every single of us, Lord. You know our name, Lord. You know our future. Oh, and we just want to give thanks to you for our lives are in your hands. Our lives are in your hands. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And everyone who believes says, Amen. Hallelujah. Berikan salam kanan kiri, katakan God is great. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Let's sing one more time. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on
Hallelujah. Hallelujah. Our God is our rock and our strength. Amen. Tuhan adalah gunung batu kita, kekuatan kita. Come on church. Nyanyi, kita bernyanyi lebih semangat lagi. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, yes Jesus. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang, oh one more time. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Hallelujah. Come on church, one more time. Let's give him praise, for he deserves our praises. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory Jesus. Glory, glory Jesus. Oh, hallelujah. 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 You are holy, Lord. You are holy, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We want to honor you, Lord. We want to lift up your name. We want to bless you. We
We want to worship you, Lord Jesus. Draw us closer to you as we are worshiping you. Draw us closer to you. For no one can come to you unless you have drawn us to you, Lord God. Oh, we humble our hearts. We humble ourselves, oh Lord God. We pray for your anointing. We pray for your presence to renew us, to strengthen us, to heal us, Lord. That we can stand firm. That we can stand firm. That what we know what we have to do. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Come on, church, let's sing this song. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. We adore you, Lord. We adore you. Hallelujah. 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 Clothed in rainbow. Clothed in rainbows of living color. Blessings of lightning roars of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all Thank you, Lord. creation All the Sunday school kids, come to the front. Opa will pray for you. King of Kings. All the Sunday school kids. You are my everything, and I will adore you. Hallelujah. Jesus. Adore you, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Glory, glory, glory to you, Lord. Thank you, Jesus. He's the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Thank you, Lord Jesus. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are holy. You are worthy to be worshipped. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, 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 Lord. You are worthy to be worshipped. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for being with us this morning, Lord, in your presence. That we can come to praise you freely, Lord, to worship you, to lift up your name on high, Father. That you deserve all the glory and the honor, Lord. Terima kasih, Tuhan, for your joy, your mercy, your love, that you're always with us, Lord. Keep us united as one in you, Lord, in one worship, in one accord. That we surrender our life into your hands, Lord. Thank you, Father. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, all our faults, all our wrongdoings, Lord. Forgive us, Father. We need you more and more, Lord Jesus, to be like you, Lord, to seek your heart, to seek your kingdom first more than anything, Lord. You are the rock, you're the foundation of this church, Lord. You are our everything, Lord. You are our master, you are our king, Lord. You are our savior. Thank you, Father. Thank you, Lord. I pray for my Father, you equip your anointing, Lord. Hiding behind the cross, Lord, every single word that comes from his mouth is from you, Father. Speak through him, Lord. Open a new revelation, Lord. That your word touch every single our hearts, Lord. We are ready to open our hearts and our ears, Lord, to listen to your word, Lord Jesus. We know in your word there is power, there is healing, there's restoration, there's forgiveness, Lord. So we're ready to receive it, Lord. Then walk out from this place. We are never the same, Lord Jesus. And once again, Lord, we humble ourselves before you, Lord, to honor you, Lord, to love you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan, for everything that you have done, Lord, for us, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Once again, Lord, you deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all names. Semua percaya katakan. Amen. Amen, amen. Morning, everyone. You may be seated. Bagi semuanya, kiranya damai sejahtera, kasih, dan sukacita dari Tuhan menyertai kita semua. Amin.
Saya akan meneruskan I will continue to preach about leadership and its character. Bagian kedua. Dengan satu expository preaching. Expository preaching ini yang paling sering banyak digunakan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara. Karena mengisahkan dari sebuah kisah biasanya. Kebanyakan saya khotbah banyak topikal preaching. Bagi hari ini kita mau coba lihat, saudara, ya, tentang leadership. Pak Riki, tolong ambilkan satu wadah jemaat. Ada di situ, harus taruh sini diambil sama anak-anak. Thank you. Saudara, kalau saudara sudah ada wadah jemaat, saudara bisa lihat apa yang saya tuliskan di sana. You can see in English too, because I wrote down over there. Berbicara tentang leadership dan karakter di dalam Tuhan. Ya, ini kita bicara leadership and its character yang ada dalam Kristus. Tentu tidak dapat dipisahkan dengan rencana Tuhan sejak awal penciptaan. Karena manusia dicipta sesuai dengan gambar Allah itu sendiri, sehingga citra diri Allah, karakternya, kepemimpinannya ada dalam diri manusia sebagai ciptaan yang dicipta sesuai dengan image-nya. Ya. Kemudian manusia sebagai representatif Allah di bumi, manusia diberi mandat, otoritas, dan kuasa untuk menjalankan seluruh rencananya agar manusia menguasai dan memelihara bumi dan seluruh ciptaan yang ada. Ini sejak awal penciptaan Tuhan sudah punya rencana seperti itu. Tetapi seperti yang kita tahu, bagaimana akhirnya Adam yang adalah manusia pertama gagal menjalankan kepemimpinan yang benar karena dosa yang sempat menggodanya. Nah, berbicara tentang kepemimpinan dan karakter kita, orang percaya di dalam Tuhan, juga tidak dapat dipisahkan dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu semua akan membawa pengaruh yang besar di dalam setiap tindakan dan kehidupan sehari-hari kita. Bagaimanapun juga, saudara, hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi leadership kita, karakter kita dengan Tuhan. Jelas sekali. Nah, saya berikan contoh 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengamati tanah Kanaan adalah contoh yang baik. 12 orang yang dipilih tersebut adalah 12 pemimpin yang terbaik dari setiap suku Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kita tahu bangsa Israel ada 12 suku. Pilihlah satu orang yang the best, pemimpin yang terbaik di antara itu. He's talking about leadership. Musa waktu itu memimpin hampir 3 juta orang keluar dari Mesir, saudara. Nah, bayangkan dengan segitu banyak orang, dibagi 12 berarti satu suku sekitar 250.000 orang, satu orang terbaik. Orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang hebat, pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Dipilihlah mereka. Untuk apa? Mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan untuk mereka miliki. Singkat cerita, saya langsung lompat saja dari 1-2 ke ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ya. Dan langsung datang kepada Musa
Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi hasil yang ditunjukkan saudara, kalau saudara ikuti itu, mereka melihat, waduh, tanah yang subur, ya, tanahnya baik, dan hasilnya mereka bawa anggur mereka potong, buah anggur mereka potong, buah delima mereka potong, kemudian ada buah ara mereka pikul, mereka bawa kembali ke Israel. Mereka tunjukkan ini loh, itu negara luar biasa. Itu negeri yang Tuhan janjikan untuk diberikan kepada kita, luar biasa. Jadi itu yang mereka lihat selama 40 hari dalam pengintaian itu. Kemudian mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dia tunjukkan, mereka pemimpin, ya, mereka orang-orang hebat, mereka bisa masuk, ya. Dan mereka orang-orang yang hebat ini, pemimpin-pemimpin yang hebat ini, mereka bercerita sekarang, kami sudah masuk negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka tunjukkan. Jadi mereka masuk itu gagal tidak? Enggak. Mereka bisa mengintai, memata-matai negara itu. Dan mereka katakan, luar biasa ini negeri. Negeri ini luar biasa, melimpah dengan madu dan susu. Benar yang Tuhan katakan, akan aku berikan kepadamu negara yang melimpah dan akan madu dan susunya, dan engkau tidak usah menanam dan menabur, engkau akan menuai hasilnya di sana. Nah, saudara, lihat. But, nah ini, ada but-nya cuma. Ada komanya tadi, sudah negara itu baik, but. Hanya bangsa yang di dalam negeri ini itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ini pandangan mereka, perspektif leader seperti ini. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian, ya saudara, begitu mengatakan seperti itu, ini, nah jadi saudara kita lihat, ya, leader, kita semua leader, amin. Kita dipanggil oleh Tuhan, amin. We are called by God, ya. Dan kita dipimpin bukan untuk jadi ekor, kita jadi leader. Setiap kata-kata itu ada kuasanya. It doesn't matter how we are. Sebab kita, tadi yang sudah saya jelaskan, kita ini representatif Tuhan. Di mana the image of God, gambar citra diri Allah ada dalam diri kita. Setiap kata-kata kita juga, kalau kita lontarkan, itu ada kuasanya. It doesn't matter kata-kata jelek atau kata-kata baik. Semuanya itu akan mengandung, saudara, efek, dampak. Saya pernah dulu, saudara, waktu saya masih ingat, waktu masih di Kensington, saya berikan satu perumpamaan tentang kata-kata ini. Saya masih ingat sekali. Karena satu profesor di Jepang, dia waktu itu membuat riset. Ya, dia berikan gelas kosong, kasih air, ya, 3 gelas. Saya masih ingat sampai sekarang, itu udah puluhan tahun yang lalu. Setiap hari, gelas yang satu dimaki-maki, saudara, dijelek-jelekin, saudara. Pokoknya dikutukin. Yang tengah biasa-biasa aja, yang ini dipuji-puji, saudara. Dalam 1 bulan atau 2 bulan, yang dikutukin jadi budak, jadi gelap, jadi berbau. Saudara boleh coba sendiri. Saya masih ingat itu riset, saudara, dari seorang profesor mengatakan bahwa kata-kata ini mengandung sesuatu. Karena kita representative God. Karena kita the image of God. We are not animal. Kita bukan binatang.
Amin. Makanya hati-hati sebagai seorang yang adalah anak Tuhan, orang percaya, kita harus hati-hati dalam memperkatakan setiap kata-kata. Karena ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita tidak berhati-hati, itu membawa efek kepada kita sendiri masing-masing. Amin. Nah, lihat saudara. Hanya, tadi dikatakan apa tadi itu? Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah lama telah kami lihat di sana. Enak ini orang-orang raksasa. Orang-orang raksasa saya lihat ada di sana. Nah, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, yang orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Karena 40 hari saudara di dalam mengintai, spying that land, mereka sudah melihat keadaan di negara yang Tuhan akan berikan itu. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Karena apa? Bangsa itu sudah mulai goncang saudara. Karena kata-kata itu. 10 orang. Ya. Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Coba berikan ya. Yang 10 mengatakan, waduh. Ya. Mereka keturunan Enak, Amalek, orang-orang raksasa tinggi besar. Kotanya berkubu. Leader punya perspektif berbeda-beda. Ini yang saya katakan bahwa apa itu characterless leader. Ya, saya tuliskan kalau nggak salah di situ, characterless leader. Jadi leader yang karakternya benar-benar tidak menunjukkan dia seorang leader. Padahal dia ini dipilih dari sekitar 250.000 orang. Orang terhebat dari setiap suku masing-masing. Tapi 10 orang ini bisa memengaruhi saudara. Bisa memengaruhi. Lah 2 orang ini yang gak bisa menang dong. Kaleb sama Yosua. Ya kan? Move on. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, dengan Kaleb dan Yosua berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sama-sama melihat yang satu atau yang 2, Kaleb dan Yosua, kita pasti menang. Yang 10, kita tidak akan bisa menang. Itu perspektif mereka. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Move on. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Mendengar itu bagaimana saudara? Bangsa Israel yang sudah menunggu hasil pengintaian itu. Waduh, kita akan menghadapi orang-orang raksasa. Orang yang mau makan penduduknya. Jangan-jangan kita nanti dimakan sama mereka. This is. Kita kan punya free will kan. Terserah bagaimana pandangan kita. Makanya tadi saya katakan dari pertama, seorang leader di dalam Tuhan itu akan membawa pengaruh kepada karakternya, tergantung dari bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Memang tidak diceritakan di sana hubungan mereka bagaimana dengan Tuhan, tetapi kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, coba move on dulu. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Nah, orang Enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat, apa? Baca sama-sama. Diri kami seperti, dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka melihat kami seperti belalang. Come on man. Come on. Ini kisah nyata. Mereka mengkerdilkan diri. Mereka mengecilkan diri mereka sendiri. Begitu mereka mengkerdilkan diri, mereka sudah lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Yes, oh yes. Lupa Tuhan. Karena mereka melihat, waduh, raksasa-raksasa yang akan kita hadapi. Kita ini seperti belalang.
Bayangkan saudara, raksasa dan belalang. Gak usah raksasa lah, anak-anak aja sama belalang. Amblas lah kalau belalang. Sekali diicak aja habis lah. Ini raksasa. Bayangkan. This is leadership. Seberapa kita membangun hubungan dengan Tuhan, itu akan memberikan perspektif dalam pandangan kita menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Apapun juga yang kita hadapi, itu akan memposisikan diri kita, sebenarnya kita ini siapa? Who are we? Sebenarnya siapa kita ini di hadapan Tuhan? Makanya saya katakan ini kita bicara tentang leadership and karakter dalam Kristus, dalam Tuhan. Exciting, saudara, sangat exciting. Terus 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan apa? Suara nyaring, dan bangsa itu apa? Menangis pada malam itu. Segenap, seluruh. All the people. Bukan sebagian loh. All the people. Seluruh, saudara. Berarti kalau ada hampir 3 juta orang, hampir 3 juta orang itu menangis. Gara-gara apa? Kata-kata yang negatif yang dikeluarkan oleh 10 orang pengintai ini. Even mereka leader. Ingat. Tapi mereka leader yang mengecilkan dirinya sendiri. Yang tidak melihat panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Ada banyak gereja akhir zaman akan seperti ini. Mungkin tidak di sini. Lebih banyak tempat, saudara. Mereka mengkerdilkan dirinya. Wah, mereka mah hebat. Mereka hebat. Kita kok nggak bisa seperti mereka ya? Pandangan yang kerdil. Come on. Kita harus bertobat, saudara. Karena Tuhan memanggil kita, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Amin. Amin. Jangan nggak berani katakan amin, saudara. Katakan amin, saudara. Karena Tuhan akan memberikan kemampuan kepadamu. Saya ingat Musa. Waktu Musa rasanya kayak kewalahan. Tuhan, aku nggak mampu. Begitu dia katakan nggak mampu. Saudara masih ingat cerita itu. Panggillah 70 orang. Dari segenap Israel. Panggil 70. Apakah Tuhan mengurapi mereka dengan urapan dari Tuhan sendiri? No. Diambillah sebagian roh Tuhan yang ada dalam diri Musa, diberikan kepada 70. Hati-hati, saudara. This is leadership. Tuhan panggil kita, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Tergantung bagaimana relationship kita dengan Tuhan. Ketika kita sambat, mengeluh, Tuhan, aku nggak mampu, Tuhan tolonglah aku. Tuhan ambil roh yang ada di teman kita, dikasihkan kepada siapa yang bisa membantu kita nanti. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak begitu itu cara kerjanya. Makanya saya katakan, atau kita lihat dalam firman Tuhan, waktu Musa, aku siapa Tuhan? Aku harus memimpin bangsa yang begitu besar. Apa yang ada padamu? Tongkat. Banting tongkatmu. Tongkat dibanting jadi ular. Tangkap. Dengan itulah engkau akan memimpin bangsa itu. Artinya apa? Tuhan kalau sudah memberikan atau memanggil seseorang, dia akan memberikan kemampuan, dan apa yang ada pada orang itu, yaitu yang akan dimampukan oleh Tuhan. Amin. Saudara, tangkap itu. Wah, saya kok hebat ya. Berarti apa? Kita sudah mengecilkan diri kita. Padahal Tuhan bisa memampukan kita melebihi dari siapa saja. Tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Come on, man. This is leadership. Sangat exciting sekali. Lalu lihat saudara. Karena kata-kata leader yang negatif, yang perspektifnya cetek, yang perspektifnya kerdil, seluruh bangsa
menghasilkan suara nyaring, saudara. Berarti apa? Stres mereka, depresi mereka. Akibat dari stres dan depresi, coba apa? Jadi apa? Ayo baca sama-sama. Lagi-lagi, 1, 2, 3. Yang diutus pemimpin terbaik dari setiap suku. Setiap pemimpin dipilih dari di antara sekitar 250.000 orang dari setiap suku. Satu yang the best, yang hebat, yang jago, yang tukang berkelahi, yang dahsyat pokoknya. 12, yang 10 perspektifnya negatif. Hanya 2 yang positif. Kalah suara, saudara. Akibat kalah suara, siapa yang disalahkan sekarang? Come on, man. Bersungut-sungutlah mereka. Akibat apa? Gosip daripada 10 leader yang karakternya kerdil, yang karakterless. Ini story. Makanya hari ini saya khotbah expository preaching ini menarik sekali. Dan ini kisah nyata, dan itu akan terjadi kalau kita tidak aware, kalau kita tidak waspada dan hati-hati. Bersungut-sungut semua orang Israel kepada siapa? Kepada pemimpin mereka. Nah, saudara tahu, begitu mereka mulai bersungut-sungut kepada pemimpin mereka, berarti mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Coba perhatikan. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Kata-kata ini saya karena itu yang diucapkan. Kata-kata lagi. Kata-kata itu ada kuasanya. Amin. Apa yang diucapkan, jadilah. Kalau itu negatif dalam pandangan Tuhan akan dilaksanakan oleh Tuhan. Mengapakah setelah menyalahkan pemimpinnya, menyalahkan Tuhan? Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini akibat kata-kata leader yang kerdil wawasannya. Ayo kita renungkan ini. Hati-hati saudara dengan kata-kata kita. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun, makanya Rasul Paulus, aku bangga diberikan kuasa untuk membangun, tidak untuk meruntuhkan. Bisa meruntuhkan. Ini orang seluruh bangsa runtuh, nyalinya jadi ciut, saudara. Jadi stres, jadi depresi karena mendengar berita yang mereka sudah dikirim leader-leader mereka. Mereka percaya karena itu leader-leader yang dipilih oleh mereka sendiri. Amin. Mereka percaya kata-kata mereka karena itu leader-leader yang mereka pilih, saudara. Yosua dari suku Efraim, Kaleb dari suku Yehuda. Tadi Kaleb sudah bicara, saudara. Sehingga dari Kaleb inilah keturunannya siapa? Singa Yehuda. Siapa? Yesus, singa Yehuda. Dahsyat, saudara. Keturunan yang lain bagaimana? Saudara baca sendiri. Hancur semuanya. Karena mereka kehilangan perspektif dengan rencana Allah dalam hidup mereka. Jangan sampai ini terjadi dengan kita, saudara. Amin. Terus ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin. Lalu mari kita mengangkat seorang pemimpin. Musa diangkat oleh Tuhan, saudara. Tapi tidak diakui lagi oleh mereka. Ayo kita angkat pemimpin. Dia mampu kayaknya.
Dia bisa, dia bisa, dia bisa. Pertama, grumbling, bersungut-sungut, menyalahkan pemimpin, kemudian menyalahkan Tuhan, kemudian ayo kita ngangkat aja orang lain. Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya ingatkan, Tuhan kalau memberikan kepada kita, karena apa? Ayatnya jelas semua. Kita itu dipanggil oleh Tuhan. Kita itu dikeluarkan, di snatch out dari the darkness, dari tempat yang gelap. Dan Tuhan panggil kita. Tuhan panggil kita, melalui darahnya kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dijadikan ciptaan yang baru. Grace, murni. Segala dosa kita di wipe out. Tuhan Allah tidak melihat lagi dosa kita, melihat ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dahsyat, kalian dahsyat, saudara. Jangan mengkerdilkan diri, saudara. Sebab ada satu leadership yang kuat dalam diri saudara kalau saudara maksimalkan. Makanya tahun lalu maximize your potential. Sekarang maximize your time. Supaya jangan sampai kita kehabisan waktu. Karena waktu kita, kairos kita, waktunya Tuhan kita nggak ada yang tahu. Mereka berkata seorang yang lain, baiklah kita ngangkat. Ini sudah kejadian nyata. Dan betapa marahnya Tuhan, saudara. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Bayangkan, saudara, sudah keluar jauh-jauh, sudah tulah di Mesir, semua didemonstrasikan. Berjalan keluar dari Mesir itu, mereka membelah laut, dan Tuhan belah itu melewat tongkat Musa, dia belahlah, dan mereka berjalan di sana. Belum pernah ada sejarah, saudara, di mana ada Tuhan, ada Allah yang bisa melakukan hal seperti itu. Kalau bukan Allah Israel, Allah kita, saudara. Begitu pasukan Firaun mengejar, laut itu dibalikkan lagi dan mereka terpendam. Dan bukti-bukti kereta itu ditemukan di sana, saudara. Secara arkeologikal ditemukan di sana. Dan itu kisah nyata, saudara. Tapi mereka melupakan semua itu. Padahal malam dikawal oleh Tuhan melalui tiang api. Siang dikawal oleh tiang awan. Tapi mereka, leader-leader yang hebat ini, lupa. Itu. Saya harap kita nggak ada yang lupa di sini. Amin. Move on. Tetapi, nah, ayat 6, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian mereka. Ini leader. Dia bukan bela Musa atau Harun pemimpinnya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Exceedingly good, melebihi dari tanah-tanah yang good, exceeding. Itu yang mereka katakan. Terus, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini yang mereka lihat. Hanya, ini penting, saudara, janganlah memberontak kepada Tuhan. Saya build up di sana, saya build later. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita apa? Telan habis. Ya. This is leader. This is a leader. Tapi kalah suara mereka. Karena cuma 2 orang, Kaleb dan Yosua. Kita telan habis mereka. Raksasa-raksasa itu kita telan habis. Dahsyat, saudara. Seorang leader
Dia harus punya karakter Kristus. Karena ini karakter Kristus ini. Sementara yang 10 leader juga hebat, tapi kerdil, karakterless, tidak berkarakter. Padahal pemimpin-pemimpin hebat. Amin. Renungkan. Saya yakin dalam 2 minggu berturut-turut Tuhan bukakan kepada kita. Saya juga terkesiap, saudara. Ketika saya dibukakan ini semua, wow, dahsyat Tuhan. Maka setiap kita yang sudah dipercaya oleh Tuhan, yang sudah dipanggil dan dipercaya, apabila kita responi panggilan itu, Tuhan pasti memberikan kepada kita ability, kemampuan. Sama dengan Kaleb dan Yosua. Jadi saudara sudah mengikuti alur daripada cerita ini. Sengaja saya ceploskan di sana semua supaya kita nggak cuma dengar saja ngomong, tapi harus ada proof. The word of God itu. Proof daripada ayat-ayat firman Tuhan itu. Yang 10 perspektifnya negatif, melihat raksasa-raksasa di antara mereka, melihat kota-kota yang berbenteng tinggi-tinggi. Mereka mengatakan diri mereka, kita ini cuma belalang. Mereka raksasa-raksasa besar. Kita akan diinjak, kita belalang. Kita akan dilahap, kita belalang. Tapi yang 2 saudara, kita telan habis mereka. See? Kita mau jadi leader yang bagaimana sekarang? Karena setiap kita ini leader. Amin. Ayo saudara, kita review ini. Kita renungkan ini. Kaleb dan Yosua, mereka tidak takut. Dengan orang yang sudah stres, dengan orang yang sudah kalang kabut, dengan orang yang sudah ngutukin Musa dan Harun, dengan orang yang grumbling kepada Tuhan, dengan orang yang sudah mau minta untuk dipilih pemimpin untuk pulang kembali ke Mesir atau mati di padang gurun. Saudara, semua yang mereka katakan, yang mereka ucapkan, Tuhan dengar, saudara. Lalu segenap umat itu apa? Mengancam, hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Karena mereka positif. Musuhnya banyak orang positif itu. Apa Tuhan diam saja? Gusti Nevosari. Apa itu? Apa? Kata Ahok. Hah? Gusti Allah Nevosari. Tuhan kita nggak pernah tidur. Lihat. Ketika mereka akan, karena kan sana itu kan hukumnya hukum rajam kan. Ini gak benar diutuk rajam, semua yang melempari batu, saudara. Mereka hendak melempari mereka dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan langsung turun di tengah-tengah mereka. Ini pembelaan Tuhan nyata kepada orang yang benar-benar leader yang berkarakter. Akibat dari karakter leader, maka kolapslah seluruh bangsa. Dan tahu akibat dampak dari ini cerita ini yang menjadi cerita sepanjang sejarah. Yang mungkin gak pernah kita ungkapkan juga. Yeah, but the whole assembly talk about stoning them. Then the glory of the Lord appeared at the tent of meeting to all Israelites. Sampai di sini saya nggak tahu bagaimana, saudara. Firman ini sangat tajam sekali, saudara, bagi ini.
Saya sendiri juga terkesiap waktu Tuhan ungkapkan ini. Dan saya tuliskan di warta jemaat. Kemudian kita tahu, saudara, kalau saudara nanti baca sendiri, saudara, seluruh bangsa itu dihukum oleh Tuhan karena grumbling mereka, karena sungut-sungut mereka. Dan Tuhan marah sekali. Saya nggak teruskan terlalu banyak nanti, karena ini expository preaching, terlalu banyak nanti. Saudara baca sendiri di rumah. Tuhan katakan, seperti yang engkau perkatakan, mayatmu akan berhamparan di padang gurun. Engkau yang keluar, yang sudah aku selamatkan, yang sudah aku tebus, seperti kata-katamu, jadilah. Dan langsung saudara, yang 10 orang yang mengabarkan berita buruk tadi, mati. Ditulah oleh Tuhan. Saudara baca. Selanjutnya. Luar biasa. Saudara. Dan Tuhan katakan apa? Semua orang yang berumur 20 ke atas mati. Mati. Hanya anak-anak yang lahir di padang gurun yang tidak tahu apa-apa. Itu yang akan aku bawa masuk. Tetapi sebagai hukuman 40 tahun mereka akan mengembara di padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Musa tidak bisa masuk juga. Sih, bayangin, nggak mengerikan gitu. Musa tidak masuk karena apa? Karena bangsa Israel ini yang complaining, saudara. Sehingga Musa marah juga. Nah, sebagai pemimpin juga ada batasnya. Saudara, kalau saudara baca, saya juga temukan Tuhan itu, waktu dia mau habisin, Musa ngomong apa? Tuhan jangan. Kalau engkau habisin, nanti bangsa-bangsa melihat ternyata Tuhan tidak mampu membawa umatnya untuk masuk ke tanah perjanjian. Luar biasa ini. Ini saudara, ini adalah rahasia daripada sebuah doa. Musa seorang pemimpin yang bisa menjadi perantara, saudara. Dan dia mendoakan bangsa itu. Jangan dihukum Tuhan. Kalau engkau menghukum, nanti engkau bagaimana? Engkau kan panjang sabar. Engkau kan Allah yang baik. Muah diungkat-ungkat. Itu Allah sudah murka sekali itu. Dan akhirnya, oke, aku dengarkan engkau. Tetapi, nah, orang yang tadi bersungut-sungut semua, matilah engkau. Seperti yang engkau perkatakan. Kayak begitu. Karena apa? 10 kali mereka mencobai aku. Rupanya Tuhan pun juga punya level limit, saudara. 10 kali, saudara baca. Waktu saya temukan ini berapa tahun yang lalu, saya kaget juga. Ternyata Tuhan ini kan, dia panjang sabar, maha pengampun. Iya, nanti dulu. 10 kali engkau, sudah aku peringatkan engkau tidak mau bertobat. Sesuai dengan perkataanmu, matilah engkau. Sadis, saudara. Nah, sesudah Musa mati, saya baca di sini. Dalam Yosua, karena Yosua dia nggak jadi pemimpin. Dia katakan kepada Yosua. Dalam Yosua 1 ayat 5-6, saya nggak masukkan sini. Seorang pun Allah mengatakan kepada Yosua, karena dia melihat kepemimpinan yang benar ini, dia panggil. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Berapa? Seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terus apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini the living word of God. This is the living word of God. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan saudara, kalau saudara mengikuti apa yang saya tuliskan setiap hari, dalam 4 ayat berturut-turut, Tuhan katakan 3 kali, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku menyertaimu sepanjang hidupmu. Pagi ini, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan imanmu. Seperti Tuhan yang disembah oleh Yosua menyertai dia, dia pun juga menyertai saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Perspektif kita harus berubah. Jangan sampai seperti 10 pemimpin yang karakterless, yang
Kerdilkan dirinya. Tidak melihat kepada rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Rencana Tuhan yang menyelamatkan mereka, yang menebus mereka, yang membawa mereka, dikatakan dengan sayap Raja Wali aku bawa engkau untuk datang menghadap kepadaku. Dengan tangan yang kuat, dalam ayat yang lain, aku bawa engkau untuk masuk ke negeri yang aku janjikan kepadamu. Saudara dan saya ada janji untuk kita, the New Jerusalem, the eternal life, kehidupan kekal bersama Tuhan. Ada janji Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya firman Tuhan bagi hari ini boleh menjadikan satu ingatan kepada kita, satu teguran kepada kita, satu reminding kepada kita, bahwa ternyata Tuhan itu punya rencana yang besar dan dahsyat dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Sekarang tergantung bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan itu. Karena seperti Kaleb dan Yosua, ketika dia meresponinya, maka Tuhan seperti, aku akan menyertai engkau seumur hidupmu. Kita telan habis mereka. Sih? Yang 10, kita belalang, kita mengkerdil belalang. Raksasa, tinggal diinjak. Gak usah raksasa, bayi pun juga injak belalang ya mati, saudara. Bayangkan. Apa enggak miris hatinya Tuhan? Padahal Tuhan sudah punya rencana yang besar. Maka tidak bisa disalahkan kalau terjadi penghukuman. Dan penghukuman itu biarlah boleh menjadi peringatan kepada kita semua. Amin. Menjadi peringatan bagi kita semua. Gara-gara itu seluruh Israel tidak bisa masuk, saudara. Musa pun tidak masuk. Come on, church. Marilah, kita ini adalah orang-orang yang telah menerima the grace of God. Kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Jangan sampai gagal karena gara-gara kita keras kepala dan suka bersungut-sungut. Hati-hati dalam memperkatakan. Bahaya. Kalau kata-katanya positif, membangun, is good. Yang mendengar pun juga ada sukacita. Tapi kalau kata-katanya itu negatif, saudara, yang dengar pun juga jadi loyo, saudara. Langsung lemes. Tapi di sini tidak ada. Luar biasa. Jemaat di sini baik-baik. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Mari, musician, singer, come on, please. I think we sing the last song, you know, Holy, Holy, Holy of the Lord. Dia begitu kudus, saudara. Dia yang menyelamatkan kita. Jesus. To him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is he. Sing a new song to him who sits on
Worship Him. Worship in spirit and in truth. Forget everything outside. Lupakan semua, saudara. Hadapkan dirimu kepada Dia. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Yes, Lord. Is the Lord God You are the Holy of Holies. who was and is to come. Jesus, With we all worship you, Lord. creation I sing, praise We worship to you, the King Father. of Kings. You are The King of Kings and Lord of Lords. And I will adore you. Holy, holy, holy Jesus. is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing, praise to the King of Kings.
menghadapkan dirimu kepada Tuhan. Kusikataya rabakasut. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for everything, Lord. Sinan asin, oh lamase. Jesus, Jesus, unasih. Di hadapan kami ada perjamuan-Mu, Tuhan. Engkau sudah mengorbankan hidupmu bagi kami. You sacrifice